Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 SSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1965, terkoreksi 0,25%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya Indi didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Indi ya bisa dikatakan sudah jebol support ya, support 2000 dah turun berapa persen dia tuh, 2,5% ya, masih bisa lah ditoleransi ya. Menurut saya 2,5% tuh ya masih, kalau udah di 5% ke bawah dari support ya itu pasti 80% jebol ya. Tapi kalau masih 2% kemungkinan bisa balik arahnya tuh ada, tapi ya resikonya lebih besar lah ya karena sudah di bawah seperti itu ya. Untuk ini kalau dilihat dari time frame weekly-nya, 4 minggu koreksi dengan volume makin kecil. Semoga momentumnya minggu depan bisa rebound, ISG bisa tembus lagi 6.900. Sekarang ISG di berapa tuh? Lupa saya. 6.800 ya, berarti ya kalau bisa tembus 6.900, apalagi tembus 6.957.000, ya balik ke arah juga Indi. Pokoknya nih level psikologisnya makin turun, ya lemah. Itu aja. Kalau mau bagus ya minggu depan harusnya kembali ke atas 2000. Titik aman pertama Indi. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2.800, terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya Adro ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Adro sih masih bagus, dia masih melawan, tapi takutnya tiba-tiba dibuang juga karena dia kan mencoba bertahan. Nih lagi mencoba bertahan ya, semoga bertahan ya. Kalau ini tutup aja nih, pokoknya tengahnya nih nggak pakai. Besok Senin jebol 2770, tutup di bawah EMA 200 ya, nih ke bawah dia antara naik dan dibuang ya. Kemarin kan analisa saya seperti ini dia di area level psikologisnya antara dia naik dan dibuang ya. Ini cuma naik sebentar, kalau nggak bisa lanjut Senin, apalagi jebol EMA 200 ya, ini tutup aja, gagal langsung ke bawah ya. Pelorot bisa turun dalam dia. Pokoknya kalau mau bagus rebound Senin Selasa. Apalagi harga batu bara yang ditutup menguat tipis walaupun cuma 0,7%. Ya semoga aja harus rebound, dia harus bertahan di atas EMA 200-nya untuk Adro. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada open gap up, high low ya, semoga ya bertahan untuk Adro ya. Harus rebound lah, jangan sampai tutup di bawah EMA 200-nya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1220, terkoreksi 2%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya ADMR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. ADMR lagi konsolidasi juga. Ini lagi bertahan, semoga bertahan di atas 1200. Kalau sampai hari Senin atau minggu depan dia jebol lagi 1180, gagal. Ini kan dia lagi konsol. Nah, yang seperti sering saya bilang, kalau sudah profit di atas 5% atau 3%, mending TP aja. Jangan berharap dulu reversal, karena ya saham kondisi sekarang ISG yang susah naik dan kemungkinan besar konsolidasi aja, bergerak sideways. Kalau ISG-nya tuh bergerak di area 6.800, pertengahannya itu 6.920, atasnya resisten konsolidasi paling ujung itu 6.980. Nah, di bergerak dari itu, jadi saham-saham juga kalau dari support mantul naik, nanti dijual. Jangan berharap profit besar. Jadi kalau sudah profit 3-5%, kalau mulai sinyal nggak kuat naik, ya TP dulu. Jangan berharap misalnya beli di harga bawah ini, harusnya profitnya 14% ya. Gagal berharap turun tutup ini, ya udah TP aja dulu. Karena dia turunnya udah dalam kan. Atau ya seperti yang sering saya bilang, setengahnya sisakan lah, pasang trailing stop. Misalnya profitnya hari penutupan sebelumnya ya 10%, ya sisakan 5%, pasang trailing stop di 5%. Jadi kalau dia naik, ini kan dari 10% dia naik ke 14%. Kalau Bapak Ibu pasang trailing stopnya di 5%, berarti dia nanti turun pas di profit 9%, kena TP. Otomatis ya udah TP aja, jangan diharap lagi seperti itu. Nanti buyback di bawah. Kalaupun misalnya dia lagi naik terus setelah koreksi, yaitu di luar kendali. Yang pasti kita bisa kendalikan ya tadi, profit yang sudah kita punya. Jangan mengendalikan profit yang belum pasti ya. Jadi seperti itu, maintain saja profit yang sudah ada. Jangan terlalu berharap ya yang lebih kalau lagi kondisi seperti ini.
Seperti itu. Untuk ADMR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.720, menguat 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau di brokersman-nya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, PTBA sih mencoba bertahan ya. Semoga untuk PTBA nggak koreksi. Ya, ini kita gambar ulang aja ya. Nah, ya, gimana sih perkembangan PTBA ini? Kalau dilihat, Bapak Ibu bisa pakai support kuatnya untuk swing 1 sampai 4 minggu. Ya, pakai aja support level psikologisnya 2650. Saat ISG kondisi sekarang, WAB ini bisa dijadikan support sandaran. Jebol itu tinggalin. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 2800, sekarang floating loss ya nggak masalah juga. Hot aja dulu. Dan resisten kuatnya itu 3000. Tinggal nunggu lihat. Semoga 1-2 minggu ke depan tembus 2800, titik aman pertamanya sudah mulai aman. Dia mematahkan tren downtrendnya ini. Kalau sudah patah sih sinyal oke. Dan sekarang bisa beli nggak? Mestinya bisa kalau Bapak Ibu nekat. Ya, dengan perhitungan ya nggak dalam cut loss-nya itu. Kalau Bapak Ibu mau di 2600 boleh. Atau di bawahnya dikit lah, misalnya 2580. Ya udah 5,5%. 5%. Target reward 3% aja ya. Tapi kalau dia tembus, Bapak Ibu rewardnya bisa sampai 11%. Risk reward 1/2. Gitu aja. Atau ya berharap ya Bapak Ibu, dia naik terus ada candle merah, Bapak Ibu bisa TP aja kan. Dapat 2%, 2,5% ataupun 3% TP. Nanti turun beli lagi. Tapi dengan perhitungan bagaimana strateginya aja ya, karena banyak strategi di pasar modal nih, nggak hanya 1, 2, 3. Nah, strategi itu semuanya sama, bisa cocok di orang lain, bisa nggak cocok di kita ya. Jadi nggak ada pun strategi yang pasti win rate-nya 100%. Pasti ada loss-loss-nya juga ya. 70% pun ideal. Ya, seperti itu. Untuk PTBA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 28.150, menguat 0,71%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. ITMG dibeli asing terus ya. Kalau dibakar semuanya, ITMG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG pelan-pelan naik dan mematahkan tren downtrendnya ya. Tapi hati-hati nih, takutnya sih biasanya tiba-tiba dibuang. Tapi kalau melihat polanya ini ya jarang juga. Tapi nih lihat, ada candle buangan. Ya, yang penting kalaupun dia membuang nggak lebih dari 2750. Kalau dia buangnya lebih 2750 bisa melorot ke bawah lagi kan? Seperti itu. Ini kan dia ada pola pattern break. Tapi dengan kondisi seperti ini mungkin nggak sih mampu menguat sampai 30 sampai 32 ribu? Bagus polanya nih. Swing low-nya juga bagus. Tapi dengan kondisi market seperti ini ya cukup kurang kuat menurut saya. Tapi ya bisa aja bagi Bapak Ibu yang beli ya dari bawah follow the trend aja. Misalnya beli di 26.000 udah 8% apa? 6%. Ya lumayan. Pokoknya dia jebol 2750, Bapak Ibu pertimbangkan TP aja yang punya dari bawah. Ya, nanti kalau dia turun ke harga beli Bapak Ibu sebelumnya, beli lagi. Sudah dapat profit tadi, dapat lagi harga yang sebelumnya. Sama aja kan? Tapi ya resikonya, kekurangannya kalau Bapak Ibu dia koreksi tipis jebol 2750-nya Bapak Ibu TP, terus besoknya rebound naik lagi tembus, ya Bapak Ibu kehilangan barang. Mana cocoknya aja. Tapi ada resikonya juga, yang hot dia koreksi, balik ke harga beli. Awalnya harusnya profit, malah BEP lagi, tunggu lagi kan. Syukur-syukur nggak turun, nggak jebol support, nggak floating loss, nggak masalah. Tapi kalau floating loss ya keganggu lagi psikologisnya. Ada muncul penyesalan. Nah, biasanya muncul penyesalan itu karena memang nggak punya plan. Kalau punya plan itu kadang juga ada nyesal ya, tapi ya harusnya itu tuh dibuang. Jangan ada penyesalan dalam trading saham itu. Yang penting trading, beli sesuai apa yang kita rencanakan, plan atau strategi. Kalau nggak mau ribet sih, pilih saham big cap aja, big bang, itu beli aja ya, seperti itu. Untuk ITMG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 25.825, terkoreksi 0,76%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, UNTR waduh lagi berjuang juga ya. Tapi ya kalau menurut saya dia akan mungkin retest dulu 25.000, itu pun mudah-mudahan aman. Habis itu mulai recovery lagi ya. Yang penting tuh ISG tuh ketemu bottomnya dulu ya. Untuk UNTR ya wait and see dulu lah. Kalau Bapak Ibu yang dapat dividen 3% apa 2,5%, ya hot aja dulu. Ya, nanti average down-nya kalau bingung cara average down bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Itu kalau dari handphone Bapak Ibu lihat lonceng, itu sebelahnya ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Di situ ada cara
average down saham-saham berfundamental bagus, dan mungkin minggu ini juga saya akan bagikan lagi saham-saham yang mungkin Bapak Ibu bisa simpen 1-2 bulan ke depan ya. Jadi cocok untuk swing trade bagi Bapak Ibu yang nggak mau ribet, ada kerjaan, nah bisa tonton dan gabung di Pro Trader Borneo Trader ya. Nanti saya pilihkan mungkin 2 atau 3 saham yang Bapak Ibu bisa simpan 3 bulan ke depan. Yang pastinya saham-saham berfundamental bagus ya. Ya sabar karena itu lambat gerak seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup terkoreksi 5,85% ke harga 386. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semuanya, Doit malah ada akumulasi dia di bawah. Tapi saya juga kena stop loss di Doit, keterlaluan banget turunnya. Kalau saya hitung, saya cut loss itu sekitar 8%. Tapi yang nggak lamsam, tetap dibagi. Seperti itu ya. Jadi sentimennya kalau nggak salah, ada yang bilang rumor dia kalah tender di Australia. Cuman nggak tahu tender apa. Ada yang bilang laporan keuangannya kemungkinan jelek, makanya di bawah. Tapi biasanya saham-saham yang turunnya dalam, nanti mantulnya juga biasanya cepat. Paling nggak ya bisa aja mengeswing ke 420, 440, 460 itu. Nih contohnya. Ya, dia turun tajam nih. Turun tajam, terus ya pasti ada mantul. Apakah mantulnya tuh langsung naik cepat? Kita kan nggak tahu. Yang pastinya mantul. Nih, dia turun tajam, terus gak lama mantul. Kalau kondisi seperti ini, kalaupun Bapak Ibu yang punya, mau average down ada satu nanti ya, di sekitaran 360 di EMA 200 ya ini. Nah, ini saya akan beli, atau kalau Bapak Ibu yang punya, ya saatnya average down di bawah ini. Kemungkinan besar mantul, apalagi nggak ada sentimen yang cukup besar, sentimen negatif di makro ataupun mikro, ya harusnya sih mantul. Paling nggak, ya tadi 420, 440, 460. Paling nggak nge-swing atas. Ya, untuk Doit tinggal nunggu 1-2 candle lagi, harusnya sih mulai mantul minggu depan. Tapi ini disclaimer ya, seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1760 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Harum di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Harum yang cukup bagus dia mantul, cuman sekarang dia lagi dekat resisten. Resistennya itu 1800. Mampukah naik? Kalau dilihat volume seperti ini, kemungkinan sih bisa masih lanjut. MACD-nya juga sudah golden cross, bar chart di atas juga meningkat, volume bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya ada peluang lah melanjutkan kenaikan. Untuk Harum tembus 1800 sih menarik. Bisa sampai 2000 1-2 minggu ke depan untuk Harum. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BSSR yang ditutup di harga 4040, terkoreksi 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BSSR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BSSR kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus. Ini peluang besar sih bisa jadi swing low-nya 4000, dan arahnya selanjutnya tuh 4400. Itu juga bisa pola imported at all shoulder seperti ini gambarannya, atau pola cup and handle. Pokoknya 4000 jangan jebol, itu aja. Risknya kecil tuh. Kalau Bapak Ibu beli dari harga sekarang 2% aja tinggalin, gagal out dulu, ngapain ditahan kan, seperti itu. Kalau dilihat dari time frame daily, ada candle hammer, semoga aja mantul untuk BSSR. Ya, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3930, terkoreksi 2,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, ABMM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ABMM kondisi seperti ini di bawah 4000 sudah mulai kurang aman ya, apalagi ini candle pembalikan arah. Nih, candle bearish engulfing ya ke bawah dulu lah. Tunggu di 3800 saja. Kalau menurut saya 3770, 3800 area bawah ini aja tunggu. Ya, walaupun ada support minor, mending tunggu sekalian di bawah untuk ABMM. Ya, di support konsolidasinya yang dulunya itu adalah resisten kuat semenjak Desember 2022. Yang di reject sempat satu kali, ya semoga aja bertahan di sini. Nggak boleh jebol. Ya, kalau saya tunggu di bawah aja. Untuk ABMM di sekitaran 3800 sampai 3780. Itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.750, terkoreksi 0,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Bian diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bian wah sempat nyentuh 20.000 ya, tapi kemudian konsol-konsol di atas, takutnya konsol-konsol seperti ini tiba-tiba jeleknya tuh bisa naik, tapi ya takutnya sih debat dibuang gitu ya, kurang ideal kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, atau tunggu nanti dia tembus 20.000 Bapak Ibu nekat beli, ya silahkan. Idealnya ya di bawah. Ini kan dia lagi konsol, takutnya sih dibuangnya itu tiba-tiba dibuang, apalagi likuiditasnya tipis kan. Nih Bian gampang dia buang barang ya, apalagi ada melihat antrian retail
dia guyur ya turun, bisa turun cepat karena volatil. Karena likuiditas tipis, ya pastinya volatil pergerakannya. Jadi seperti itu. Kalau Bian lebih ke wait and see yang punya di bawah, ya jagain trading stop. Jangan sampai hilang profit lah. Yang jeleknya 1%, 2% TP aja. Tuh ya. Tapi itu menurut saya silahkan kalau Bapak Ibu mau sesuai selera. Ya, seperti itu. Bian, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup menguat 2,25% ke harga 272. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Toba didistribusi. Langsung saja ke tarikannya Toba belum dulu ya. Mungkin juga konsolidasi tapi di bawah 280 beli, lebih konfirmasi memang di atas 300 untuk Toba. Di bawah itu kalau saya lebih ke wait and see. Walaupun memang ini ada candle inside bar atau candle doji ya, semoga aja nih melawan. Tapi titik amannya 280 dulu lah. Kalau di 280 ya Bapak Ibu bisa beli. Di bawah itu mending jangan dulu. Ya menurut saya seperti itu, tapi lebih konfirmasi 300. Seperti itu. Toba langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 488 terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KKGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, skip dulu. KKGI kalau belum balik ke atas 500 mending skip dulu. Mending nunggu sekalian di bawah. Itu aja. Ya, untuk KKGI biarpun candle hammer seperti ini ya belum pasti naik. Dari 488 ke 500 tuh cuma 2,5%. Mending saya beli di atas sekalian. Ya nggak jauh juga. Lebih konfirmasi kalau dia tembus 500 daripada beli di harga sekarang. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau silahkan. Saya itu daripada beli di harga sekarang mending sekalian di bawah. Itu aja. Atau sekalian di atasnya aja sekalian. Nunggu konfirmasi untuk KKGI. Lebih menarik KKGI kalau sudah di area 460. Kan MACD-nya masih dead cross melewati perbatasan garis nol. Jadi ya tekanan jual masih besar, cuman memang 2-3 hari ini sudah ada buying power, ekor-ekor panjang tapi ya tetap turun kan percuma juga. Tunggu aja di bawah ya. Seperti itu. KKGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.